Podcast, ketemu lagi sama Yola Margareta. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum dan Bisnis Digital. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang gak kalah menariknya dari narasumber yang susah banget ditemuinnya. Invisible soalnya ya. Nah, hari ini pastinya kita akan dapat banyak inspire dan juga banyak dapat truth ya, karena nggak pernah dibuka di tempat lain, hanya dibuka di Ice Podcast. Oke, good morning Mr. Good morning Bu Yola, good morning teman-teman. Yes, ketemu Gimana? lagi. Apa kabar nih? Ya, sehat banget dong, kelihatan ceria Kelihatan gini kan, ya. cerah kan ya. Sulit ya, kalau orang-orang kayak kita itu capek nggak akan kelihatan. Iya gitu betul. Ya. Lapar mah iya sering sih. Oh, lapar ya. Oke, gimana nih, kelihatannya makin berkilau ya? Itu nggak pernah nggak berkilau sih. Oke, shining, splendid, shimmering. Yes, betul. Rahasianya mungkin? Rahasianya adalah ya diamplas tiap hari. Oh, diamplas ya. Nggak, aduh. Ya. Rahasianya adalah tetap bersukacita dan bersyukur dong pastinya. Oke, Ya. itu indeed ya. Iyalah Luar itu biasa. kunci sukacita itu. Oke, sebelum sesi podcast ini kita doa dulu yuk, Chris. Oke, ayo. Kita minta pimpinan Tuhan untuk bisa hadir sama-sama dalam Yes. podcast Ice ini. Mari kita Oke. bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa berbincang dengan Christian Pilus, Tuhan yang akan hadir kiranya di dalam setiap apa yang kami bicarakan, sehingga kami percaya Bapak banyak message, pesan dan juga kekuatan yang akan Tuhan selipkan untuk anak-anak muda di luar sana dan juga untuk kami semua, biar kami terus saling mengasah sehingga kami semakin tajam dan semakin bergantung dengan Engkau. Tuhan yang akan pimpin, kami serahkan podcast hari ini ke dalam tangan-Mu, Bapa yang baik. Haleluya, amin. Amin. Oke, Chris, gimana nih ya? Sibuk apa nih sekarang, Chris? Kayak kelihatannya sibuk sih, soalnya agak slow race ya. Kalau respon itu Setelah lulus ya. kayak sebelum lulus juga masih slow respon. Aku deh. Gitu. Udah lulus kapan nih? Kemarin lulus? Aku lulus, puji Tuhan guys, aku akhirnya dinyatakan officially lulus tanggal 17 Juli kemarin. Tepuk tangan. And celebration. Sarjana. Manajemen, keren banget SM. IPK-nya berapa sih, Mas? IPK-nya puji Tuhan. Dulu waktu aku di TI, IPK terbesar aku tuh tebak coba berapa? Gak tega sih kalau bilang Nasakom ya. Dua deh. Aduh, ibu baik banget. 1,6an bu. Nasakom berarti. Nasakom beneran. Gak usah malu bu, beneran gitu. Dan puji Tuhan kemarin aku dinyatakan lulus dengan IPK kumulot 3,58. Wow, Puji Tuhan. ya. Yes, betul. Jadi dong sama Rek. Sih. Oh, tapi kan kita mulai dari 0 kan. Ya, Nah, betul. makanya ini udah bukan 0 lagi, sekarang udah 2, bahkan Udah 3,58. Yes, puji Tuhan. Nah, boleh nggak sih ceritain apa aja sih yang menjadi pengalaman yang berbeda gitu kan sepanjang lu kuliah di Prodi Manajemen? Pengalaman berbeda aku adalah karena aku orangnya memang suka bisnis dan Oke. waktu aku cuti di TI itu juga aku fokus bisnis. Ya mengawali bisnis aku kan mengawali penutupan aku di di Prodi TI itu karena aku memang lagi sering-seringnya bisnis karena emang aku dari dulu suka bisnis. Oke. Jadi pas aku pindah ke manajemen, which is ya memang bisnis manajemen ya, aku makin relate sama pelajarannya gitu. Jadi materi yang dikasih itu, dan ini aku nggak sugar coating ya, ini beneran materi. Aku nggak bilang 100%, at least 70-80% mata kuliah di manajemen dari Fakultas Hukum dan Bisnis Digital itu relatable banget dan relevan buat aku yang udah usaha at the time dan sampai sekarang gitu. Wow, all Dan good dong. dan aku lulus pun banyak yang aku pakai ilmu-ilmunya gitu secara langsung, khususnya keuangan gitu, karena aku dari dulu bisnis paling jelek keuangan. Ya tipe-tipe bisnis orang Chinese zaman dulu kali ya, yang penting jualan ya, keuangan ya bodo amat gitu. Iya, biasa Sekarang- satu laci gitu loh. Gitu. Pengeluaran dari situ, pemasukan Benar. dari situ, Benar. pengeluaran pribadi pun dari situ ya. Kacau deh. Benar. Kalau sekarang proper kayak gitu. Proper ya, karena lu udah ngerti bagaimana Iya. how to manage bagian Iya. finance. Mm-mm. Oke, anyway, pada saat lu switch gitu kan pasti ada broken mental, broken character juga gitu ya. The way how sepanjang lu di Prodi Management itu ada nggak sih proses, which is apalagi sambil bisnis ya. Bisnis itu kan something yang uncertainty ya. Kadang naik, kadang turun Iya, gitu kan betul, ya, betul. kadang laku, kadang kagak. Ya gua sih secara pribadi ngeliat lu juga orangnya mau coba-coba terus ya. Betul. Bikin ini, bikin itu. Kalau Benar. gak ada banget ya. Iya benar, kalau gak ada banget ya. Semuanya pokoknya cuan dan halal lah gitu. Nah, apa sih kira-kira bagian mental sama karakter yang lu merasa ada proses gitu di sana? Iya. Paling besar
yang aku bisa jawab sekarang yang jelas banget adalah time management. Time management. Time management. Karena dulu aku waktu di TI jelek banget lah gitu. Oke. Ya itu ya, aku suka procrastinating. Ya tadi ngomongin soal slow respon, sebenarnya sampai sekarang juga kadang-kadang, tapi udah mulai berubah gitu. Yeah. Tapi waktu aku sebelum ke Mene itu beda banget, parah banget kayak gitu. Jadi aku udah nggak, selama di Mene aku belajar untuk nggak karena gini, kalau aku menunda, aku nggak bisa dapat apa-apa karena aku kan kuliah dan berbisnis ya. Kuliah aku bisa keganggu, bisnis aku juga bisa keganggu. Gimana caranya aku bisa ngejalanin dua-duanya ini balance gitu. Karena waktu itu orang tua aku juga ingetin, bisnis terus nggak apa-apa harus, tapi kuliah juga prioritas. Tapi pada waktu itu di otak aku prioritas itu ya bisnis dan kuliah, jujur aja gitu. Nggak bisa aku bagi dua, nggak bisa gitu. Nah, bagaimana caranya aku bisa ngebagi dua ini tapi balance, nggak ada yang kanan kiri. Ya udah, aku yang nggak procrastinating gitu. Ada waktu untuk ngerjain tugas ya kerjain tugas. Kalau pas aku nggak ada tugas kuliah ya aku kerja kayak gitu. Jadi nggak ada yang aku doain gitu antara dua itu. Jadi time management, kedisiplinan, pemanfaatan waktu. Dan dari dulu aku kalau ada waktu free, misalnya kayak lagi di kafe, lagi nyantai misalnya, sebenarnya nggak ada kerjaan, misalnya ke mall aja sama keluarga, tapi nongkrong di kafe. Kalau dulu aku di kafe mungkin diem melihat Instagram, sekarang aku cari yang bisa aku kerjain. Misalnya aku belum bikin postingan buat di usaha, aku buka Canva, aku desain, bikin promosi dan lain-lain. Kuliah tuh ada tugas apa ya, tanya ke teman kayak gitu. Jadi mulai aktif aja gitu, memanfaatkan hal sekecil apapun itu, jadi beda di situ gitu. Gitu sih. Jadi lebih bertanggung jawab lah intinya. Jadi lebih more produktif, more proaktif. Sangat gitu produktif. Ya. Karena 24 hours 7 days-nya sama sebenarnya. Iya. Which is waktu yang dulu, Christian yang dulu gitu kan, Christian sekarang punya waktu yang sama. Iya, tapi benar. kok bisa gitu ya, dengan waktu yang sama memanage itu lebih running well gitu. Iya, kan, betul. Kemudian lebih well, preparation. Kemudian yang menarik itu sebenarnya tentang prioritas kali ya, Chris. Prioritas, ya. Karena dulu tuh kenapa slow respon, karena lu nggak, maksudnya listing di priority ya. Betul. Anyway, kontak gue prioritas. Prioritas, kalau bisa pin banyak, Bu Yola saya pin. Gitu ya. Soalnya tahu ya, kalau nggak dibalas coba aja. Iya, langsung takut guys, jangan guys kalau gitu ya. ketemu ya. Jangan coba-coba. Kenapa? Karena memang itu adalah salah satu bentuk respect ya. Salah satu bentuk respect ketika lu akhirnya memanage dengan baik, maka makin banyak opportunity yang bisa lu dapat. Betul. Terasa nggak sih ketika Terasa akhirnya banget. setelah well manage, Terasa banget. kemudian akhirnya ada aja gitu berkat, ya kangtau gitu ya. Iya, ada pasti. aja gitu ya. Benar, berasa. Ya? Benar, karena gini, karena aku juga di usaha, ya puji Tuhan aku juga sepilih, karena kan aku ada usaha di bidang manufaktur fashion ya. Dan aku tuh masih bisa dibilang sampai sekarang juga bukan perusahaan yang gede banget, aku masih UMKM lah. Dan aku nge-handle semuanya kebanyakan sendiri. Aku belum ada tim. Ya kalau pegawai ya penjahit ada, tapi kalau untuk tim marketing paling dibantu-bantu sama pasangan aku, tapi kebanyakan aku gitu, karena yang balas chat aku, yang mikirin budget aku, yang ketemu supplier aku, dan kebayang banget kadang-kadang ya, tapi ya ada pegawai yang beli bahan, cuman kadang-kadang aku pengen turun lapangan, pengen tahu perubahan, ada bahan-bahan yang baru apa sekarang. Dan kan beberapa supplier kan kenalannya sama aku, mereka bakal kasih effort yang bagus kalau ketemu aku langsung gitu. Ya terutama salah satunya diskon gitu ya kalau aku turun. Tapi ya mereka juga udah kenal sih gitu. Tapi ya kadang-kadang aku pengen turun ya karena ya seru aja sih gitu. Nah kalau misalnya aku nggak belajar proses itu, nggak akan bisa aku kayak nggak handle. Karena setiap hari aku kalau lagi ada peak pointnya, sehari WA dari customer tuh bisa 100-200. Dari itu tuh kalau nggak aku balas, ya itu teh nggak semuanya 200 jadi ya. Tapi dari antara 200 itu let's say 5%, 10 orang gitu kan. Lumayan kan ibu gitu. Dan itu teh berkat Tuhan. Kalau misalnya aku nggak balas satu-satu, mereka pergi gimana gitu. Dan itu selama di manajemen aku kayak gitu. Makanya jujur banget, kadang-kadang di kuliah mau nggak mau aku harus buka HP untuk balas mereka. Itu balance. Ya itu balance. Ya, tapi kadang-kadang aku karena sama beberapa dosen juga deket, jadi aku tuh izin, Pak maaf saya harus angkat telepon, Pak maaf saya kalau sambil balas ada kerjaan. Dan mereka pun ngerti, mereka ngerti. Dan puji Tuhannya karenanya gini, kayak salah satu aku kasih contoh ya, mungkin Biola kenal Pak Roni. Waktu itu aku pernah di kelas dia tuh sempat dia tuh nggak suka kalau ada anak-anak yang main HP di kelas. Tapi waktu itu karena dia tahu aku punya usaha dan aku waktu itu sempat izin, dia nggak mention aku kan, Pak sorry ya Pak kalau
saya ini, oh enggak, kalau kamu nggak apa-apa Chris, saya ngerti karena kamu ada usaha dan Wow. jadi itu keren banget sih gitu. Toleransi banget. Iya gitu. Tapi ya waktu dia tanya soalnya aku bisa jawab juga kayak Berarti gitu. artinya full attention. Iya, juga. full attention juga. Harus dong. Iyalah harus kayak gitu, balance. Balance. Balance gitu. Oke Chris, nah kalau teman-teman yang penasaran produknya Christian tuh apa aja gitu ya di fashion, nah kita kebetulan juga sempat Asik. bikin produksi, ya ini spills ya hanya di Ice Podcast. Itu Aya Maranatha t-shirtnya itu yang bikin tada. Asik. Iya. Itu nggak gampang ya guys, karena memang customize banget dan Iya. memang itu rigid banget ya sablonnya ya, Yes, benar-benar yeah. specialized banget tuh yang Aya Maranatha. Betul. Makasih banget loh udah Iya, support, saya juga walaupun thank you. dikejar-kejarnya Iya, luar biasa itu. luar biasa ya. Itu kaos Aya Maranatha itu adalah stepping point buat brand aku sebenarnya. Thank you so much. Gitu. Jadi luar biasa banget. Ya thank you juga buat Wiola udah bantu ngasih kesempatan. Jadi ya melalui proyekan itu juga karena aku kan bisnis ini udah hampir 4 tahun. Ya 3 tahunan lah. Ideally 3 tahunan lah. Dan sepanjang aku kuliah berarti kan aku ngebangun bisnis lebih serius tuh ya sepanjang aku kuliah di manajemen. Dan stepping point terbesar itu Aya Maranatha. Dan semenjak itu from there aku mulai banyak berkembang gitu, dan banyak hal juga yang aku pelajari melalui project itu karena memang ya waktu itu kan di otak dari dulu kan aku bisnis sebelum ketemu Aya Maranatha kan, sebelum aku di manage juga ya udahlah konveksi gitu ya, bikin kaos gampang gitu. Ternyata ketemu Aya Maranatha, wah segitu detailnya, segitu harus hati-hatinya. Dan jadi aku banyak terbuka dan di situ aku ngerasa kayak ternyata gue teh nggak tahu gue teh usaha apa, gue teh belum ya 5% lah. Aku sampai waktu itu ngomong ke pasangan aku kayak ternyata gue usaha konveksi itu baru tahu 10%-nya paling gitu. Dan semenjak dari situ aku mulai pelajari, explore lagi. Jadi sepanjang, kalau tadi aku bilang ideally 3 tahun, effectively-nya 1,5 tahun sampai 2 tahun ini baru aku benar-benar oh ya ternyata usaha gue teh bisa lebih berkembang. Sometimes you win, sometimes you learn. Iya betul. But Aya Maranatha itu menurut gue sih really appreciate juga mau ambil project yang memang waktu itu which is durasi projectnya itu dahsyat. Lumayan ya, agak seram-serem gitu. You finish it well, dan yang saya appreciate yang saya akan remember forever itu adalah about your commitment untuk bisa beresin. Itu sih sebenarnya value yang paling nggak bisa orang copy ya. Ya banyak banget mungkin yang bisa kasih harga lebih murah gitu kan, kemudian juga pengerjaan mungkin bisa lebih faster juga, lebih cepat maksudnya. Tapi nggak ada satu yang bisa berkomitmen, dan makanya Aya Maranatha itu kan satu produk yang idealis banget dan yang made with love gitu ya. Itu kerasa sih. Iya, thank you, proud, asik. Yang belum dapat bangga beli ke M Store. Ada M Store. Oke, Chris, selain bisnis lu fashion ada bisnis apa lagi sih? Aku juga ada, waktu aku awal-awal Covid aku sama teman ada bikin bisnis kecil-kecilan juga F&B. Base-nya susu murni. Oh, susu. Namanya sehat ya. Sehat dulu. Base namanya Bandar Susu, ada di Instagram juga. Bandar Susu. Gitu. Banyak mungkin ini ya. Apa tuh? Tester susu-susu berbagai supplier jadi sehat. Banyak banget, jadi ya aku juga bingung ya waktu itu ya, karena emang waktu itu juga yang mengajak teman aku dan aku juga sih. Jadi dia punya basic knowledge-nya, aku punya basic bisnisnya gitu. Jadi kita waktu itu collab lah kayak gitu. Dan ya selama ada di mana tuh kalau teman-teman mau coba ada di Ciumbuleuit ya. Kalau teman-teman tahu di belakang Universitas Parahyangan. Di yang terkenal yang viral tuh warung sate Bung Antuk. Nah itu aku sebelahnya. Kecil sih, kios kecil. Apa tapi ya variannya yang perlu must try gitu? Aduh, yang harus coba kalau nggak 2 Mocharum, kalau nggak Baileys. Ini nggak beralkohol ya, namanya aja Baileys tapi ini esensinya aja. Dan setahu aku cuman aku doang susu murni yang punya rasa-rasa kayak gitu. Nggak bawa ya sekarang ya? Enggak ya, kalau nggak basi nyampe sini. Harus bisa coba nih. Ya biar kesana dong, kesana. Iya. Oke, so far kalau misalnya pada saat lu jalanin ini kan satu clothing, satu F&B ya, dua industri yang beda banget. Ada mental sama karakter apa sih yang lu dapat dari 2 industri ini yang membangun mental and karakter lu? Kalau ngomongin ngebangun adalah ya itu ya, bahwa nggak semua yang kita pengen, salah satunya ya, nggak semua yang kita pengen tuh Tuhan bisa kasih. Bukan Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa kasih semuanya, tapi belum tentu Tuhan izinkan.
gitu. Jadi kita kan pengen Tuhan jualan gue rame dong gitu. Oke. Tapi pada akhirnya ya kalau nggak rame bukan berarti Tuhan nggak mau ngasih. Berarti memang belum season lu aja. Nah di situ aku belajar banyak banget karena nggak sesuai ekspektasi kan semuanya gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan tetap ngajarin aku untuk bersyukur. Nah itu mental bersyukur itu Tuhan bangun banget di bisnis gitu. Karena ya itu tadi Bu Yolo udah mention di awal ya. Bisnis itu fluktuatif, uncertain banget. Bisa tiba-tiba ramai, bisa tiba-tiba down. Even brand terbesar pun ada aja waktu-waktu seasonnya kan. Apalagi aku yang UMKM gitu. Tapi di situ aku belajar untuk ya udah kalau memang lagi sepi orderan misalnya, ngapain yang gue bisa lakuin ya, kayak kemarin aku akhirnya bisa ngikutin ke dunia live. Misalnya aku lagi agak lumayan gak terlalu banyak, gue coba-coba live di TikTok dan Shopee ya puji Tuhan Tapi gitu. interesting, gue lihat kok. Mm-mm. Interesting. Gue pengen lihat video banyak. Iya, itu Kayak aku. lu, gestur lu, ngomong lu. Iya ya, kalau teman-teman penasaran boleh lihat live TikTok di namanya Makeable Nadila di mention Boleh ya. Mungkin boleh bro, nanti linknya di bawah. Tapi yang interesting ya Chris ya, Iya, iya. bahwa ketika lu akhirnya kuliah di manajemen, Mm. ternyata yang di manage itu bukan hanya pengetahuan gitu kan, tapi yang lu manage waktu ya kan, Mm. sesimpel as that. Kemudian lu manage juga ekspektasi. Tadi gue seneng banget highlight, underline bahwa ya lu harus ready dong bahwa Tuhan gak bisa kasih semua yang apa yang lu mau, apa yang sesuai harapan lu, Betul. ekspektasi lu ya gak sih? Bahkan itu lu lagi memanage anger. Iya. Iya gak sih? Iya, Gak boleh rebel ya. Kalau Tuhan gak kasih, hello gitu kan ya. Iya. Which is Tuhan bisa kasih semuanya nih sama semua brother sister yang lagi dengerin podcast ini. Tapi Iya. kita harus bisa manage ya Chris. Betul. Manage ya gitu. Harus bisa manage. Gimana tuh caranya lu manage bahwa oke, fine, gue harus gratitude ya, ini belum nih gitu ya. Oke, fine, ini Tuhan lagi siapin nih the best view lagi, the best part yang belum gitu ya. Karena banyak kan anak muda saat ini ya, itu kita agak cukup conditionally gitu ya, sama segala sesuatu yang semuanya mie instan. Iya. Ya kan, maunya udah langsung hasilnya aja deh. Iya. Kalau lagi bimbingan ibaratnya saya mau sidang aja deh Bu, mau sidang gitu Iya, ya. iya. Boleh aja sih. Iya. Masalah lu mampu kagak nih pada saat sidang. Benar. Ya nggak sih? Benar. Berasa kan Betul, kemarin kan? berasa banget. Udah well prepared. Pas sidang gimana? Ya lumayan guys ya. Yang Biasanya ada nanti. gimana tuh Chris untuk bisa bagian Manage ya ya. sama teman-teman biar siapin mental Ya itu ya, karena aku mungkin udah ngomong juga tadi di awal-awal bahwa ya kita harus membesarkan dulu rasa bersyukur dan rasa apa ya, bahwa kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Nah itu tadi aku bilang kan, kalau kita ngerasa kita bukan siapa-siapa, kita manusia biasa yang lemah, yang membutuhkan Tuhan, jadinya apapun yang Tuhan kasih kita mengucap syukur gitu. Karena hidup ini tuh anugerah ya Bu ya, kita bisa nafas, kita bisa ada sampai sekarang, aku bisa kuliah, itu adalah suatu anugerah. Dan yang paling penting Tuhan udah mau mati di kayu salib, itu adalah anugerah terbesar gitu. Dan di situ adalah pinpoint yang paling penting sebenarnya, yang banyak orang lupa. Banyak orang kerja keras nggak dapat apa yang dia pengen, dia ngerasa kayak Tuhan nggak baik, Tuhan nggak ngasih dia apa-apa. Padahal Tuhan tuh udah ngasih 2000 tahun yang lalu hadiah terbesar buat kita. Nah itu kan yang paling penting adalah karena pada akhirnya tuh bukan apa yang di dunia ini ya Bu ya, tapi apa yang kita bisa bawa nanti ke surga ya. Bukan bawa duit, bukan bawa harta benda, tapi bawa keselamatan. Dan itu ini sebenarnya udah mulai ke rohani banget sih. Tapi aku nggak mau terlalu deep ya, karena nggak di situ ya pembahasannya. Cuman ini yang aku pikirin Bu, dan itu yang orang tua aku selalu mention, yang pada akhirnya itu bisa disambungin ke bisnis gitu. Karena ya di dalam bisnis juga semua orang punya waktunya masing-masing, kan kayak roda aja ya. Itu kadang di bawah kadang di atas gitu. Nah jadi bagaimana kita manage-nya adalah rasa kerendahan hati, rasa kerendahan diri, rasa kita mengucap syukur, merasa bahwa semuanya cukup. Ya maksudnya, dan kadang-kadang Tuhan tuh bisa juga pakai orang-orang di sekitar kita untuk kayak bukan kita membanding-bandingin ya, maksudnya pada akhirnya kayak puji Tuhan ya, gue tuh ternyata udah sangat-sangat diberkati loh dibandingin kayak temen gue yang kurang beruntung gitu loh. Padahal temen gue yang kurang beruntungnya dia bisa bersyukur gitu, masa gue enggak kayak gitu. Itu juga salah satu hal yang pasti Tuhan kasih nantinya, dan itu juga bisa membantu kita manage untuk kita tetap menerima setiap proses dan season yang Tuhan kasih ke kita. Kayak gitu sih. Jadi ya itu hal kecil aja yang bisa aku kasih teman-teman, padahal banyak banget sebenarnya, tapi salah satunya yaitu caranya gitu. Ya kuncinya itu ya, mengucap syukur, feel humble, and then Tuhan yang terbesar. Dan kita jangan pernah takut, karena pada akhirnya aku selalu ngalaminnya selama di manajemen juga gitu ya Bu ya.
kadang-kadang ada waktu-waktu sulit. Tapi kalau misalnya aku takut, aku khawatir kayak kemarin sidang seminggu sebelum, wah bu ketar-ketir banget. Tapi pada akhirnya aku bilang, oh ini kan pada akhirnya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ngasih aku dalam kesempatan ini. 3 tahun aku kuliah di bisa survive karena Tuhan. Masa sidang 1 hari doang enggak? H-1 malah aku sampai, ini aku jujur depan beliau lah, aku sampai udah nggak belajar lagi. Karena bingung mau belajar apa, terus ya udah lebih santai aja gitu. Jadi karena kita tahu ada Tuhan gitu di belakang kita. Nah itu juga salah satu hal yang aku pakai di saat aku mau survive bisnis, survive kuliah. Ada Tuhan di belakang aku, feel more relax aja jadinya gitu. Itu sih. Indeed sih. Pas sidang itu ya lu relax banget. Relax puji And Tuhan. apa ya? Ketenangan itu sebenarnya menjadi poin strength-nya lu pada saat sidang. Padahal waktu seminggu sebelum seminggu sebelum ibu bisa tanya-tanya aja teman-teman. Aku benar-benar aduh guys, kenapa gue jadi takut ya kayak gitu. Tapi enggak pada akhirnya. Iya manusiawi lah gitu. Malah kalau nggak ada momen itu mungkin jadi nggak seru iya kan? So makanya dia kasih aja ruang buat anak-anak itu kelompok-kelompok. Iya Itu best moment. Which is dari satu statement itu saya dapat banyak ya Kristia, bahwa ketika akhirnya lu melibatkan Tuhan gitu dan akhirnya menerima bahwa melted banget sih memang kalau memang bicara tentang yang satu ini ya, Tuhan tuh udah nebus lu gitu ya, udah bayar lu, bahkan udah kasih yang the best, lu masih nggak bersyukur tuh belah mananya. Iya gitu benar. Tapi ya itu ya, mungkin dagingnya manusia ya, kedagingan yang selalu never enough gitu kan, mau lebih gitu. Padahal kita lagi di proses. Dan untuk mengerti untuk semua hal yang tadi Chris sudah sampaikan ke kita semua, lu 5+3 ya. 5 ya. Ya itu mungkin kan? Bisa nanti. Udah semua ya. Iya. Bisa nanti di part selanjutnya. Di part selanjutnya ya. Masih banyak ya. Iya banyak. Oke, Chris. Yang menarik lagi adalah tentang, berarti artinya ada perubahan karakter sama mental itu perlu di maintenance ya. Artinya perubahan itu kan sesuatu yang memang mungkin lebih mudah, tapi ketika make it sustain, sehingga mental dan karakter itu bisa menjadi satu value gitu kan ya. Itu apa aja support system yang bisa membantu memaintain itu untuk terus keep in touch and keep on fire di satu mental dan karakter. Support system yang paling penting ya itu tadi udah aku mention berulang kali ya, pasti prayer ya. Yang kedua yaitu know your purpose aja sih Bu. Karena purpose aku kan aku pengen banget jadi pengusaha ya. Ya nih aku juga singkat cerita aja. Dulu waktu masih muda pengen jadi pengusaha yang sukses, bisa beli mobil Lamborghini, Ferrari. Selama proses tuh Tuhan turunin gitu loh. Ya udah Tuhan gak usah Ferrari lah, minimal Alphard. Ya udah Tuhan gak usah Alphard, minimal Fortuner. Gak usah Fortuner, minimal Avanza. Nggak, sampai pada akhirnya nothing really matter sih. Yang penting ya gue pengen jadi pengusaha. Gue pengen jadi pengusaha yang bisa dapat penghasilan yang memang bisa bikin gue survive aja. Jadi cukup aja gitu untuk aku bisa menjalani kehidupan. Purpose aku adalah menjadi orang yang pengusaha yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya aku hidup sehat, itu mah tambahan bonus dari Tuhan gitu. Udah that's it. Nah di saat kita tahu purpose kita itu jadi purpose driven. Makanya ada buku dari Rick Warren ya, Purpose Driven Life. Itu bagus banget. Jadi saat kita tahu purpose kita, hidup tuh jadi enak-enak aja. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada waktu down, even aku pun manusiawi, aku lemah gitu ya. Aku bisa aja kayak masih bisa kok kayak kadang-kadang kenapa sih Tuhan mempertanyakan gitu. Tapi nggak lama akhirnya Tuhan tetap oh ya ini Tuhan gitu. Jadi ya purpose itu salah satu hal juga yang kita harus tahu tujuan, karena kalau kita nggak tahu tujuan kita apa, kayak misalnya orang ditanya lu mau kerja apa, apapun lah yang penting kerja. Nggak boleh guys, harus tahu lu mau kerja apa gitu, lu mau jadi apa gitu. Pada akhirnya lu mau Tuhan, lu mau minta Tuhan jadiin lu apa kayak gitu. Karena Tuhan udah tahu kita harus jadi apa, tapi Tuhan pengen kita tahu sendiri juga kita mau jadi apa kayak gitu. Dan kita harus minta ke Tuhan juga, Tuhan apa sih, Tuhan udah siapin gue apa itu. He knows everything. Betul. Apa yang tidak terucapkan dan apa yang diucapkan. Betul. Makanya kalau Lamborghini nggak ada nggak apa-apa. Biasa aja. Atauan juga nggak apa-apa. Mobil China juga udah bagus sekarang kan sih ya. Of course. Tapi buat kita bukan promosi mobil China. Enggak. Oke. Yang menarik lagi berarti di point of view ketika lu akhirnya tahu bahwa ya pernyataan Tuhan itu dahsyat, kemudian akhirnya itu menjadi satu gifted gitu ya. His will jadinya ya. Betul. Ketika His will mau diterima. Enteng jadinya.
Karena ya tahu kita yang ngejalanin hidup kita, tapi yang memimpin hidup kita Tuhan gitu. Jadi ya udah berserah. Bukan menyerah ya, tapi berserah. Balikin lagi ke pilotnya. Gitu. Kita jangan struggle. Gitu. Aduh, dapat banyak nih. Tumben ngasih bonus banyak banget. Iya. Oke, nah terus ada kesan-pesan nggak sih ketika lu sepanjang kuliah di Universitas Kristen Maranatha, which is prodi teknik industri juga membentuk lu, dan juga di prodi gua di manajemen juga membentuk lu. Mungkin bisa sampein gitu buat semua audiens yang sekalian promosi. juga. Ini real testimonial. Real testimonial enggak sih. Ini aku real emang, maksudnya nggak sugar coating sekali lagi. Banyak banget kesan-pesan pastinya, tapi karena keterbatasan waktu ya, kalau untuk di TI kesan-pesannya itu ya, semuanya baik banget dosennya, support banget, walaupun tuh materinya emang susah banget dan emang bukan menurut aku ya, tapi banyak loh dosen yang masih pengen kamu kurangnya di mana kayak gitu, nanya-nanya dan lain-lain, karena pada akhirnya bukan karena mereka nggak mau bantu, akunya yang nggak mau dibantu pada saat itu, iya, padahal mereka kayak ini kita mau ada tambahan kelas buat belajar, mau nggak? Aku nggak pernah mau kayak gitu. Nah, dan ya 5 tahun di TI, 3 tahun di manajemen, kesan pesannya banyak kan di manajemen, padahal jaraknya 3 tahun. Tentu bukan salah TI-nya, tapi karena akunya yang udah lebih change gitu. Jadi selama di manajemen aku lebih change, lebih banyak menikmati hal-hal. Itu bukti juga kalau kita udah berubah, kita mengetahui bahwa kita tuh memang umat pilihan Tuhan. Ya 3 tahun tuh jadi kayak 10 tahun, 15 tahun gitu. Ya, karena berubah tuh dari dalam kan. Gitu. Gak bisa juga berubah dari luar. Jadi relate sama film yang saat ini lagi happening. Iya. Kenalin dong, aku Yola. Desain masa depan. Foto di tangga dulu. Oke. Ya. Jadi akhirnya berubah dari dalam. Berubah. Ya, dan jadi betul. Jadinya di manajemen aku banyak banget kesan-pesannya. Salah satunya ini juga nyambung kayak yang tadi aku bilang. Di saat kita tahu kita memang hidup untuk apapun yang kita siapkan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik, kita jadi mengucap syukur. Itu aku ambil contoh singkat aja ya, sedikit. Aku mention salah satu dosen di manajemen itu Bu Mona Lisa ya, lumayan galak gitu ya. Awal aku kuliah sama dia itu di semester terakhir lagi ya, bayangin aku di semester terakhir, skripsi, kuliah iya, bisnis juga iya, ditambah ketemu dosen yang bisa dibilang killer pada waktu itu. Kemarin aku awal-awal kuliah sempet yang kayak gila nih dosen repot banget, tapi setelah kita menikmati, tahu tanggung jawab karena memang harus ngerjain tugas kuliah, ya udah aku nikmatin, pada akhirnya malah kita deket sama dia. Iya, malah deket sama dia gitu. Berarti biasa, don't just book, iya, discover. Iya, maksudnya jangan mengeluh dulu, cari solusi dulu, jadi laki-laki lah gitu. Karena Bu Mona itu lagi ngajarin bener. Iya, pada akhirnya kita betul, ternyata dimaksud dia ini loh gitu, dan dia kan ngajarin trading, aku malah jadi excited soal trading kan. Gitu. Ya, jadi kadang suka stereotip kita aja ya. Betul. Yang akhirnya bikin kita jadi kebatasi dan akhirnya nggak berkembang. Benar, gitu. Kalau yang paling engage, yang paling attach gitu ketika di villa, which is sebenarnya saya juga diajak sih. Iya, ibu nggak datang sih. Tapi saya nggak mau merusak ya, karena gap age ya. Mungkin ada hal-hal yang nggak bisa diomongin. Iya. Gitu. Nah, kira-kira apa Chris yang bikin, bahkan saya sempat nanya sih sama beberapa teman-teman tuh bahwa gimana tuh kehadiran yang namanya Kokopilus ini ya, Kokopilus ya. Dan mereka bilang Bu, dia tuh menjadi nggak sekedar brother, tapi menjadi seorang sahabat dan menjadi seorang yang selalu ada, dan buat mereka which is itu satu kebersamaan yang nggak bisa dibayar sih Chris. So bangga banget gue bisa ngomong ini ya di podcast Special Ice Podcast ini, bahwa kehadiran lu, perubahan lu, bahkan switching lu dari satu prodi ke prodi lain itu bukan sekedar sesuatu yang memang worse gitu pada awalnya, tapi gonna be sweet and great pada akhirnya. Dan ya percaya itu semua di dalam rancangan Tuhan yang tidak akan pernah memberikan rancangan kecelakaan. Yes, betul. Lu sendiri bisa ngerasain apa sama mereka? Aduh, kalau ngomongin banyak banget dan bisa nangis sih pada akhirnya, karena mereka tuh berkesan ya. Anak-anak ini tuh dengan umurnya kecuali Bang Ega ya, Bang Ega kan juga di atas aku justru, dan aku juga respect banget dia bisa kuliah lagi bareng aku, padahal umur lebih tua, dan aku juga banyak banget dari dia. Ya dia juga, ya kita saling respect lah, dan gak ada kesombongan Bu di situ.
semuanya saling kerendahan diri dan saling menikmati pertemanan itu. Dan yang paling berkesan adalah mereka tuh benar-benar baik banget. Baiknya tuh gak yang cuma menerima, ya ayo kita nongkrong, enggak. Tapi tuh benar-benar good lah ya. iya, aku juga real, ya? iya, kayak hal sesimpel kayak kok jangan lupa ya ada tugas, kok jangan lupa ya ada. Kalau nggak ada mereka, banyak, aku kan orangnya sih paling pelupa ya Bu ya. Kalau nggak ada mereka mampus lah. Kasarnya ya, sorry, mampus lah. Karena sih, ya kan. Ada gua. iya sih. Tapi maksudnya kan kalau biolog kan nggak bisa, banyak kesibukan kan. Mereka kan ada di sebelah aku dan mereka selalu, dan itu yang bikin aku jadi kayak tersentuh gitu. Dan mereka baik banget, padahal umurnya jauh tapi masih mau berteman dengan sesimpel, dengan seseneng itu kayak gitu. Itu sih yang benar-benar aku banyak banget lah sebenarnya. Tapi ya pokoknya teman-teman angkatan 22 manajemen thank you banget. Gak bisa ngomongin dengan kata-kata gitu. Ya. Okay. So the next etape dalam hidup kalian harus bisa makin kuat karena dunia nggak akan semakin baik-baik aja, tapi Tuhan lebih besar. Kalian akan makin kuat dan akan menjadi semakin tangguh ya, seperti batu karang yang teguh ya, Chris. Betul. Ya, that's life. Yes, itu kehidupan. Time flies ya. Iya. Seperti baru pertama kali kita ketemu. Iya, nggak nyangka Bu, 3 tahun. Gila sih. Kalau pikir-pikir mau nangis juga, tapi ya udahlah. Cuman bisa puji Tuhan aja, puji Tuhan. Kayaknya tadi juga aku ke kampus setelah 3 tahun dengan kondisi gini tuh ada something lah gitu. Pokoknya gratefulnya nggak bisa diomongin dengan kata-kata, benar. Truly blessed banget bisa di Maranatha, bisa di FHBD, bisa di manajemen angkatan 22. Aku di angkatan yang tidak salah. Tuhan nempatin aku di angkatan yang benar. Tuhan nempatin aku di fakultas yang benar. Pada akhirnya di kampus juga yang benar gitu. Dan itu real, nggak sugarcoat, nggak fake. Ini benar gitu. Teman-teman yang nonton mungkin bisa bilang dia nggak sugarcoat, terserah. Tapi ini dari hati yang terdalam. Angkatan aja nggak salah. 2022 itu adalah angka yang bagus buat aku ternyata. Karena di situ adalah keluarga terbaru aku terbentuk. Gitu. Angkatan 22 manajemen. Wow. Itu sih. Lumayan ya. Jangan, ini tisunya mana nih Bu? Adanya itu kaktus Bu. Kalau jangan mulai bener ini saya taruh nih. Takut jangan dimulai karena itu. Oke, so ada hope, ada wish yang bisa lu sampaikan untuk universitas kita Maranatha, untuk all students, all teman-teman. Ya pokoknya aku nggak bisa ngomong banyak. Intinya wishnya adalah untuk Maranatha tetap jadi kampus pilihan orang-orang terbaik. Bukan karena mata kuliahnya, bukan karena dosennya oke, no. Tapi Maranatha sadar akan kalau Maranatha adalah platform di mana kasih Tuhan tuh dikasih tahu. Gitu. Ini kan kita Universitas Kristen Maranatha ya Bu. Itu tuh suatu title yang brave loh. Berarti kalau kita brave ngasih title itu, harusnya Maranatha juga brave untuk ngasih blessing ke banyak orang. Gitu. Itu aja sih yang aku mau, Maranatha tetap ngasih berkat ke orang-orang lain seperti Maranatha ngasih ke aku. That's it. Itu aja sih. Untuk teman-teman juga ya, semoga podcast ini bisa jadi berkat ya. Dan jangan pernah takut, Tuhan selalu ada sama kita gitu. Kalau lu nggak pernah ngejar Tuhan yang selalu ngejar kita. Tenang aja, Tuhan tuh selalu chasing kita kok. Ya gitu aja sih. Oke, dan berkali-kali lu selalu stay di setiap musimnya, Tuhan harus selalu ada. Jadi pasti. Jangan kebanyakan juga khawatirnya, karena satu musim aja satu-satu. Iya nggak usah. Iya gitu. Winter lagi. Iya, ya ada kelas-kelasnya lah nanti. Kuliah kehidupan, Your season. Betul. Ya, season sekarang. Oke. Sip, thank you banget untuk Christian Pilus. Thank you juga Viola. Viola. Yang lu kerjakan akan jadi berkat untuk usaha bandar susunya. Nanti gue dateng. Cobain satu menu favorite-nya ya. Asik. Tapi harus gue yang bikinin. Enggak apa-apa, nanti aku yang kerja di situ. Gitu ya. Kemudian juga sukses untuk garment ya dan konveksinya. Yes, thank you. Akan selalu ada t-shirt yang memberkati anak-anak muda dengan fashionable-nya, mereka juga bisa jadi berkat. Untuk parents ya, support system untuk saying. Dan keep on spirit, jangan sombong nih kalau alma mater nanti panggil pulang gitu, brain ya, biar terus jadi berkat. Dan dari gue gitu ya untuk podcast hari ini,
Semoga bisa memberkati muda-mudi, yes. Dan Iya. semua yang udah denger, kita akan tutup nih Chris. Yes. Ais Podcast hari ini dalam doa. Oke. Privilege nih, doain. Oke, aku yang doa ya. Oke dok. Oke, teman-teman semua, mari kita menutup podcast ini dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami yakin percaya ya Tuhan, kalau kami boleh dikumpulkan dalam podcast AIS ini ya Tuhan, itu semua bukan hal yang kebetulan, tapi semua sudah Kau rancangkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, biarlah video podcast ini semuanya ya Tuhan, teman-teman yang menonton bisa diberkati dan mereka bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Bukan hamba-Mu yang ditinggikan, bukan Bu Yola yang ditinggikan, bukan setiap panitia yang ditinggikan, tapi Engkau yang ditinggikan ya Tuhan. Biarlah melalui podcast ini pesan-pesan berkat firman-Mu boleh mengalir ke banyak orang di luar sana, maka kebaikan kasih-Mu semakin tersebar ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas waktu, terbatas pikiran dan kata-kata, tapi kasih-Mu dan mujizat-Mu tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan waktu yang terbatas ini, kiranya Engkau terus berkati dan bekerja ya Tuhan. Biarlah semua yang menonton ada dalam berkat dan kasih-Mu, ada dalam naungan-Mu, dalam tuntunan-Mu. Setiap mereka yang membutuhkan Engkau, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan mereka berkat, Tuhan berikan mereka kasih-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau sudah menyatakan kasih-Mu dari dulu sampai sekarang, tidak pernah gagal sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati AIS Podcast ini ke depannya juga ya Tuhan, siapapun sumbernya nanti, biarlah Kau terus memberkati semuanya ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami menutup podcast hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan akhiri ya Akhiri. podcast hari ini. Masih ingat value? Ingat Universitas Kristen dong. Maranatha? Yes. Barengan ya? Barengan. 3, 2, 1. Maranatha, Integrity, care, and excellence. Oke, bye-bye guys. Bye.